Dan pemirsa, kita akan simak konferensi pers terkait dengan pencarian korban dari KM Mutiara Sentosa II berikut ini. Luar biasa meliput peristiwa ini dari mulai kejadian sampai sekarang. Tepuk tangan buat teman-teman media. Kami akan memulai ini. Saya didampingi oleh Pak Kepala Basarnas, lalu oleh Pak Dirjen Perhubungan, Jasa Raharja, dari kepolisian, dari Pemda, dari teman-teman Angkatan Laut, dari Pelindo, dan dari SOP. Ini dari mana? SOP. Nah, ini juga ikut yang bersama kita dari yang mewakili owner pemilik kapal. Rekan-rekan media, sekali lagi kita sangat berduka cita atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang kemarin kejadian. Alhamdulillah hari ini semua proses selesai. Pada saat kejadian, negara sudah hadir. Kemarin Pak Menteri dengan instansi terkait berada di sini, langsung memimpin proses penyelamatan dan evakuasi. Dan hari ini selesai. Sebelum hari ini, kita melaksanakan kegiatan asuransi. Asuransi untuk memberikan hak-hak kepada keluarga korban atau korban yang mengalami kecelakaan dalam kapal kebakaran ini. Inilah salah satu wujud nyata dari asa cita Presiden di mana negara hadir bila ada masyarakat yang mengalami masalah atau bencana. Alhamdulillah berkat dukungan, doa, kerjasama, sinergi ini, semua instansi terkait di sini, semua proses berjalan dengan lancar, dan teman-teman turut menyaksikan dan jadi saksi bagaimana evakuasi yang dari Masa Lembo sebanyak 62 orang berjalan dengan lancar, dan saudara-saudara kita tadi dibawa ke sebuah hotel untuk istirahat dan proses selanjutnya. Ya, perusahaan sudah menanggung proses untuk itu. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berkontribusi, mendukung, dan ikut mendoakan semua proses berjalan dengan lancar. Rekan-rekan sekalian, sesuai dengan tupoksinya, masalah data dan yang lainnya, saya akan memberikan kesempatan bagaimana proses penyelamatan masyarakat yang tadi kembali bencana itu menjadi tanggung jawab Kepala Basarnas. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Kepala Basarnas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wamenkes dan seluruh teman-teman yang tergabung dalam operasi SAR kapal Mutiara Sentosa yang mengalami kebakaran pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan media, pertama-tama bagi hamba Allah, puji syukur nikmat yang diberikan walaupun dalam suasana duka, bahwa kita bisa melaksanakan tugas dengan sinergi yang cukup baik. Sesuai undang-undang, Badan SAR Nasional harus melaksanakan operasi SAR terhadap kedaruratan yang menimpa KM Mutiara Sentosa II. Saya ingin sampaikan, kita memasuki hari ketiga pada pukul 13. Saya ulangi, pada pukul 15.20 akan menyampaikan secara resmi pelaksanaan operasi yang selama 3 hari ini kita laksanakan. Sebelumnya, atas nama pemerintah yang diamanahkan kepada Badan SAR Nasional, kami dari Badan SAR Nasional menyampaikan ungkapan duka yang mendalam atas musibah yang terjadi, khususnya terhadap
korban. Begitu juga dengan rasa sedih yang mendalam, ada 5 korban yang kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Yang berikutnya, saya ingin menyampaikan hasil operasi yang kita laksanakan sejak hari Minggu sampai siang hari ini. Tentunya dinamika yang berkembang cukup dinamis dan rekan-rekan media juga memonitor dari awal. Badan SAR Nasional tetap konsisten melaksanakan tugas dalam proses pencarian korban. Namun dari rekan-rekan mempertanyakan terkait dengan jumlah manifest yang ada di dalam kapal yang mengalami musibah. Dan setelah kita konfirmasi antara dari Getah Bandaraan dengan owner yang mengoperasikan kapal Mutiara Sentosa II, hari ini jadi juga Bapak Wamen, kita mendapatkan data real bahwa jumlah korban yang berada dalam kapal yaitu 238 orang. Dari 238 orang, bahwa operasi dilaksanakan pada hari Minggu kira-kira mulai 2 jam setelah kapal mengalami kebakaran, yaitu pukul 06.00 diperkirakan. Jadi selama 2 jam para korban terapung di perairan yang kira-kira berjarak 57 nautical mile dari Surabaya. Dan evakuasi alhamdulillah dilaksanakan oleh teman-teman pengguna jasa layanan transportasi, di mana saya sampaikan bahwa yang pertama, kapal Meratus Pematang Siantar mengevakuasi 110 penumpang dalam kondisi selamat dan 2 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian kapal TB Hasnur mengevakuasi 62 korban dalam kondisi selamat. Kemudian kapal Salton Madi mengevakuasi 9 korban dalam kondisi selamat. Kemudian kapal Selamat Senat mengevakuasi 13 korban dalam kondisi selamat. Kemudian KRI Nala hasil transfer dari kapal-kapal yang melaksanakan evakuasi, total penumpang yang dievakuasi 30 dalam kondisi selamat dan 2 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, dari kapal Mutiara Seri B1 mengevakuasi 8 korban dalam kondisi selamat dan 1 kondisi meninggal dunia. Jadi selama 3 hari, selain kami melakukan operasi, kami mengumpulkan data-data sementara yang mungkin nanti bisa menjadi bahan masukan dari teman-teman KNKI bahwa pada saat kedaruratan terjadi, proses yang dilakukan oleh kru kapal, menurut saya dari komunikasi saya cukup bagus, sehingga seluruh penumpang termasuk awak kapal bisa bergeser dari tempat yang tadinya berada dalam kapal dan itu juga adalah
Dari informasi yang kita dapat bisa dipastikan bahwa seluruh korban telah memakai life jacket. Sehingga dari total 238 korban yang menceburkan diri ke laut, semuanya bisa kita evakuasi. Walaupun dengan berat hati, dengan kesedihan kita, ada 5 korban yang harus kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian kondisi dari beliau-beliau almarhumah yang meninggal dunia, saya sampaikan juga bukan karena terbakar, namun karena memang posisi dari anjungan terhadap air ini dalam kondisi normal kira-kira lebih dari 7 meter. Namun beberapa dari penumpang bertahan sampai akhirnya kondisi kapal miring, dan saat itu diperkirakan korban-korban yang terakhir ini terjatuh dalam ketinggian kira-kira lebih dari 10 meter. Begitu juga pada saat kapal-kapal yang melaksanakan evakuasi, tidak semua kapal memiliki ramdor atau dengan ketinggian yang dekat dari korban. Ada juga yang harus memanjat tangga tali dengan ketinggian yang cukup ekstrim. Sehingga dari itulah sebenarnya proses evakuasi yang dilaksanakan oleh teman-teman potensi di lapangan. Alhamdulillah, selaku Kepala Badan SAR Nasional, kami mengucapkan ungkapan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh potensi SAR yang ada di lokasi kejadian. Karena pada saat ada kejadian, mungkin dengan tindakan yang dilakukan oleh kru, butuh waktu kira-kira jam 08.25 broadcast secara resmi itu baru diterima oleh Basarnas. Sehingga saat itu dari Basarnas Command Center mendeklar atau membroadcast informasi kepada traffic yang ada di lokasi. Begitu juga teman-teman dari stasiun radio pelayaran juga dengan masif memberikan broadcast, sehingga kapal-kapal yang berada di lokasi bisa memberikan bantuan. Karena itu saya sampaikan secara resmi kepada rekan-rekan media bahwa dengan jumlah penumpang yang kita konfirmasi 238, di mana ada cabin crew, kemudian ada penumpang, dan juga ada tenaga bantuan operasi yang ada di kapal itu. Sementara bisa kita sinkronkan bahwa jumlah korban dan juga jumlah penumpang yang ada di dalam kapal sementara sesuai. Karena itu secara resmi saya sampaikan bahwa operasi SAR secara khusus dalam penanganan kedaruratan KM Mutiara Sentosa II secara resmi saya alihkan kepada operasi rutin, yaitu operasi kesiapsiagaan yang dikendalikan oleh Kepala Kantor SAR Surabaya. Namun pelaksanaan operasi rutin ini tetap akan kami fokuskan kepada perairan di mana lokasi kejadian terjadi. Sambil menunggu, kita juga memiliki posko-posko aduan. Kita semuanya berharap tidak sampai ada pengaduan adanya keluarga yang belum ditemukan. Dan andai saja ada pengaduan itu, tentunya operasi akan kita laksanakan disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Kita akan buka operasi lagi untuk melaksanakan pencarian. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Pada kesempatan ini juga izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi dari seluruh unsur yang tergabung dalam operasi ini, khususnya unsur-unsur yang terlibat
Di dalamnya kami bacakan satu persatu. Yang pertama, dari unsur TNI, dari Koarmada juga tergabung. Dari kepolisian juga, saya ulangi, dari TNI dan kepolisian membantu. Baik itu unsur SAR udara dan juga unsur SAR laut. Kemudian teman-teman dari KSOP utama Tanjung Perak Surabaya, dari PTS Surabaya, dari Strop Kalianget, KSOP Kalianget, Strop Masalembu. Saya ulangi lagi, dari Pol Airut Sumeneb, dari Polda Jatim, dari BPBD Kabupaten Sumeneb, Koarmada 2 khususnya yang dari TNI AL, Polresta Sumeneb, KPLB Kabupaten Sumeneb, Dishub Kabupaten Sumeneb, Satpol PP Sumeneb, Pemerintah Kabupaten Sumeneb, BMKG Sumeneb, Jasara Harja Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumeneb, Kodim TNI AL yang ada di Sumeneb, Tagana Sumeneb, DVI Kabupaten Sumeneb, Rumah Zakat, BPBD Provinsi, BPBD Kota Surabaya, Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Samapta Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Intel Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Tenaga Kesehatan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, PBR Surabaya, DVI Polda Jatim, Reserse Polda Jatim, Ditpol Airut Polda Jatim, Bidokes Polda Jatim, Jasara Harja Wilayah Jatim, KP3. Dan mohon maaf, mungkin kami tidak mengucapkan secara urut, khususnya dari teman-teman Forkompimda, baik itu provinsi maupun yang ada di wilayah Tanjung Perak ini. Kemudian begitu juga sarana yang melaksanakan, membantu tugas yang dikerahkan. Saya sebutkan kepada KRI Nala 363 dari Armada 2, kapal Meratus Pematang Siantar, TB Hasnur 26, Transco Arapura, Meratus Project 3, Prakarsa Mas, SC Aila 17, Alkon Daniel, Selaras Mas, KRI Bung Hatta 370, KN Masalimbu, KN Grantin P211, dan yang tadi saya sampaikan Heli AW 169 Polda Jatim, Kasa Patmar N212 TNI AL. Saya pastikan bahwa kelancaran operasi yang kita laksanakan ini tidak hanya karena komunikasi, tidak hanya karena koordinasi, juga bukan karena kolaborasi. Lebih akhirnya kita melibatkan teman-teman kepolisian untuk mengambil data, baik itu kepada kru, kepada korban, dan itulah yang kita rapat koordinasikan hari ini di bawah pemimpin dari langsung Bapak Wamenkub. Sekali lagi, itu yang bisa saya sampaikan secara resmi. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan operasi kemanusiaan yang kita laksanakan ini merupakan wujud nyata bahwa kita hadir pada teman-teman mengalami kedaruratan. Kami mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih kepada semua dan juga memohon maaf apabila ada hal-hal yang memang tidak bisa tersampaikan dengan detail dari apa yang sudah kita laksanakan selama ini. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Santi, Santi, Santi Om. Selesai. Terima kasih Kepala Basarnas. Rekan-rekan, seperti biasa pertanyaannya pasti apa penyebab kecelakaan? Itu akan diselidiki oleh KNKT, saudara saya. Kami membutuhkan waktu untuk itu, ya. Akan ada proses pemeriksaan
dengan dari KNKT. Ya. Udah dimulai dong, sudah pasti. Ini kan perlu waktu, ya. Begitu juga kami minta bantuan Polda untuk memeriksa hal-hal yang lain. Jadi pemeriksaannya itu nanti akan kita laporkan kepada umum sesudah dilaksanakan pemeriksaan oleh KNKT dan mengutar langsung. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Jasa Raja yang telah membantu kegiatan ini, Pelindo, dan dari pihak perusahaan juga, dan yang paling penting ya teman-teman media yang sudah sabar. Saya buka pertanyaan, silakan sebutkan nama. Saya Kika dari Kompas TV, Pak. Ya. Ini soal bantuan, apakah bagaimana sekarang kondisinya, titiknya di mana? Mungkin apakah nanti juga akan dilapor ke Kompas TV? Oke. Pak, terkait angka 238, apakah ini benar-benar tidak terdaftar di manifest atau ada yang tidak terdaftar di manifest? Karena kan seperti ini selalu ada yang tidak terdaftar. Terus selain itu juga untuk kapal itu kan ternyata tidak ada sponsor, bahkan ada tidak ada kapal karet, bahkan hanya ada sponsor yang satu, kan yang satu dan tidak bisa dipakai, dan life jacket pun dalam kondisi rusak. Nah, ini apakah ada evaluasi nanti ke depan agar saat kita tidak ingin, tapi tidak ada yang tahu kejadian seperti ini akan terulang, ada evaluasi untuk operator kapal dalam safety, keselamatan, prioritas itu menjadi hal yang utama, gitu, Bapak. Oke, saya jawab ya. Angka 238 sudah kita konfirmasi. Konfirmasi berdasarkan pendaftaran pembelian tiket yang sudah dilaksanakan secara online oleh pihak perusahaan. Jumlahnya 238, masuk dari nakoda. Dan nakodanya ikut selamat, jadi kita tanya juga sama dia. Angkanya 238. Namun, teman-teman media tadi disampaikan oleh Pak Kapolres Basarnas, kita juga mengantisipasi apabila ternyata masih ada. Kita buka posko pengaduan. Tapi angka 238 itu sudah dikonfirmasi ke pihak perusahaan, KSOP, dan pihak nakoda. Nah, mengenai evaluasi yang tadi disampaikan sama ini, begitu kejadian, sebelum-sebelumnya kejadian juga, kita terus mengevaluasi faktor keselamatan dan keamanan pelayanan. Yang terjadi sekarang ini akan menjadi bahan evaluasi. Akan kita buka lagi untuk perbaikan di kemudian hari supaya hal-hal ini tidak terjadi. Bila ditemukan dugaan tindak pidana hasil penyelidikan oleh Polda, akan kita proses sesuai dengan aturan berlaku. Kementerian Perhubungan sebagai regulator akan memperbaiki dan menyempurnakan supaya hal ini tidak terjadi. Sanksi akan diberikan sesuai dengan aturan yang ada. Terjawab ya? Pasti. Kecelakaan sebelumnya kita berikan sanksi kok. Ya, ada sanksi administratif, pencabutan dan lain-lain. Tadi pertanyaannya Mbak itu apa tadi? Kondisi kapal termasuk lagi. Oh, ya dijawab sama Pak Kepala Basarnas. Ambil barang-barang yang ada di dalam kapal. Silakan Kepala Basarnas. Terima kasih. Sesuatu yang wajar dan bagi saya dalam operasi kemanusiaan memang perlu keterbukaan. Karena kita kepingin meyakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa hak hidup, hak selamat warga negara itu menjadi hak yang paling mendasar. Itu yang pertama. Kemudian menyikapi dari dua pertanyaan yang perlu saya jawab. Yang pertama, bagaimana kondisi pesawat saat ini? Ya, saya ulangi, mohon maaf, kondisi kapal saat ini. Jadi tadi saya sampaikan bahwa pada saat hari pertama kondisi kapal pada saat terbakar, pada saat seluruh penumpang diarahkan di broadcast untuk segera naik ke anjungan, kemudian ke depan sampai akhirnya diberikan life jacket, semuanya terkumpul di atas. Dan pada saat itu kapal terbakar dari informasi yang didapat dari tengah bagian bawah dan arah angin menuju dengan kencangnya menuju ke belakang. Sehingga kebakaran itu luar biasa mengarah ke belakang. Menyambung pertanyaan tadi, kenapa dari kapal tidak menurunkan skoci atau perahu karet? Jadi setelah kita konfirmasi kepada kru kapal bahwa kapal itu sudah dilengkapi standar keselamatan,
Di dalamnya ada koci, ada perahu karet, dan pemeriksaan terkait dengan kelaikan kapal itu, informasi yang disampaikan secara lisan belum lama dilaksanakan. Artinya bahwa sekoci perahu tidak bisa diturunkan bukan karena tidak ada, tapi memang kondisi api yang tidak memungkinkan dari kru untuk menurunkan peralatan keselamatan tersebut. Jadi kondisinya memang beda seperti kalau kapal itu bocor. Kalau kapal itu bocor, kru memiliki kesempatan untuk menurunkan mulai dari perahu karet, sekoci, bahkan bisa menyampaikan informasi dengan detail perkembangan dari jam sampai atau mungkin dari menit ke jam itu dengan komunikasi. Tapi pada saat kebakaran, kondisi yang terjadi, tindakan awal yang dilakukan oleh kru adalah tindakan pemadaman. Pada tidak sanggup, saat itulah memberikan tindakan untuk membrokes semuanya lari. Semuanya mengambil perlengkapan life jacket itu. Dan nanti tentunya pasti dari teman-teman KNKT juga akan menyikapi tentang pertanyaan dari teman-teman media. Kemudian di mana posisi kapal sekarang? Saya sampaikan dengan kondisi kemiringan kapal yang tadi pada saat terakhir penumpang itu sampai terjatuh karena ada kemiringan. Hari pertama, hari kedua, kapal tersebut masih peak, masih ada. Namun pada kita masuk di hari ketiga atau hari kedua pada saat siang. Jadi terakhir yang kontak dengan kapal itu sebenarnya kapal SAR Permadi. Namun karena memang ada kapal-kapal yang mengevakuasi korban ini tidak bisa mengantarkan korban menuju ke Surabaya atau ke Bangkalan, akhirnya kapal-kapal ini korban ini ditransfer ke KN SAR Permadi, sehingga KN SAR Permadi ini backtrack untuk mengantarkan korban ke Bangkalan. Dan pada saat kapal ini kembali ke lokasi yang ditentukan, tidak melihat lagi kapal di atas permukaan. Kita yakinkan 2 kali penerbangan. Yang pertama pesawat TNI AL dengan KA 212 selama 2,5 jam melaksanakan operasi air searching dengan koordinat yang kita berikan, artinya bahwa sektor operasi yang dilakukan oleh kapal sebenarnya sudah tergambar di situ. Kita arahkan dengan pola square untuk melaksanakan air searching dan tidak mendapatkan hasil. Begitu juga teman-teman Polri dengan AW 169 selama 2 hari berturut-turut melaksanakan air searching. Artinya kemarin sore dan juga hari ini juga tidak menemukan kapal itu di permukaan. Karena itu sebenarnya soal bagaimana kelanjutan kapal itu tentunya kita akan lihat perkembangan ke depan. Andai saja memang misalkan dari KNKT memang membutuhkan keberadaan kapal itu, tentunya operasi yang kita laksanakan adalah mendukung KNKT untuk menemukan katakanlah kapal itu. Tapi kalau memang ada korban yang hilang, tentunya operasi akan kita lanjutkan dalam rangka pencarian korban. Jadi di situ tahapan operasinya. Kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau operasi SAR sendiri memang ditujukan untuk keselamatan warga itu sendiri. Mungkin demikian saya tambahkan. Terima kasih. Saya punya 2 pertanyaan ya Pak ya. Jadi ada Pak, ada di dalam data yang dimiliki oleh KSOP, ada skocinya Pak. Ada 6, ada life rate-nya juga 25 yang bisa menampung itu. Cuma tadi dijelaskan oleh Pak Belasasan, karena situasinya itu tidak bisa diturun. Ya, tapi tetap menjadi temuan buat kita untuk balik evaluasi. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Bagian dong. Ayo. Saya ingin tanya ke KNKT ya, tujuannya apa? Ketika kapalnya sudah tenggelam. Itu pertama. Kedua, Apa?
Oh ya, oke. Lanjut. Kejadian yang kedua, sama-sama berdagang. Tapi mungkin bisa diceritakan yang kemarin itu apakah juga sama-sama berjalan dan dulu hasilnya apa? Nanti mungkin ada kaitannya dengan jika ada kesalahan dari pihak perusahaan. Sanksinya apa? Karena sudah dua kali. Begitu. Oke. Tadi siapa sebelah sini? Sama ya. Silakan KNKT bisa menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kembali mungkin saya awali turut menyampaikan keprihatinan atas kejadian ini dan juga belasungkawa terhadap korban yang meninggal, dan tentunya mudah-mudahan ke depannya kita bersama-sama mengambil pelajaran untuk bisa mencegah kejadian seperti ini dan terulang kembali. Dan itu butuh kerjasama yang luar biasa antar seluruh pihak. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Antara, ini tentunya menjadi tantangan buat investigasi, Pak. Jadi idealnya memang kita harus menemukan sampai sedetail mungkin evidence yang akan mendukung analisis kita, terutama kondisi kapalnya. Dalam posisi saat ini ada kemungkinan kapal itu sudah tidak ada di permukaan lagi. Jadi ini akan menjadi tantangan berat bagi investigasi. Pertama kita harus menentukan di mana dulu posisi kapalnya, kemudian bagaimana kita melakukan pemeriksaan bawah airnya. Kalau kapalnya memang ketemunya di bawah air, bukan di permukaan. Jadi tentunya ini tidak mudah dengan kondisi seperti ini, itu di laut terbuka, kedalamannya sekitar 50 meter. Resource-nya tentunya akan lebih besar lagi dibutuhkan kalau dibandingkan dengan kejadian tahun kemarin. Tidak kalah menantangnya sebenarnya karena geografi perairannya juga harus kuat, tetapi alhamdulillah waktu itu ditemukan. Dan kondisi saat ini tentunya kita membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu investigasi ini, dan tentunya tidak hanya dalam konteks pemeriksaan pakai kapal, tentunya dalam lingkup investigasi yang lebih luas lagi. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari Antar. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Udah dong gantian, Kak. Ya itu. Sebenarnya seperti apa untuk pelayanan kapal itu supaya bisa berlayar dari pelabuhan yang tadi disebutkan, cuman ada satu kunci. Apakah satu kunci itu memang cukup untuk seluruh penumpang? Seperti ini. Tadi saya sebutkan ada 6 skoci di kapal itu, Pak. Cuman bisa turun 1 skoci karena kebakaran. Masalah soal kelaikan, silakan Pak Dirjen Laut bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Menambahkan sedikit mengenai kelautan kapal atau kelautan layar. Yang pertama mengenai kapalnya, seluruh baik kondisi maupun peralatan itu ada semua, dan untuk kapal ini sudah kami rem check di bulan Juni, jadi belum terlalu lama, dan hasil penilaian itu layak laut. Kemudian yang kedua krunya, gitu. Yang kru juga sudah memenuhi persyaratan dan sehingga dinyatakan dapat diberikan kelayak lautan bagi kapal untuk melayani pelayaran. Itu Pak. Saya rasa itu yang terjawab ya rekan-rekan. Terima kasih atas kehadirannya, semangatnya. Tolong beritakan untuk edukasi dan buat keselamatan kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelindo, terima kasih ya, Pelindo. Terima kasih. Izin Bapak. Barang-barang gimana Pak? Kan tadi intinya. Ya, apakah ada Pemirsa, baru saja kita menyaksikan konferensi pers terkait dengan pencarian korban KM Mutiara Sentosa II di hari ketiga ini. Dipastikan dari Kabasarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i yang mengatakan bahwa jumlah manifest di KM Mutiara Sentosa II yang sudah terkonfirmasi dari pihak Kesyah Bandaran dan juga operasional kapal dengan total 238 orang di atas kapal termasuk dengan anak buah kapal. Evakuasi dilakukan pada hari Minggu kemarin, tepat 2 jam setelah kapal KM Mutiara Sentosa terbakar. Total juga ada sekitar 5 kapal besar yang ikut turut evakuasi KM Sentosa Mutiara II ketika kejadian pada hari Minggu dini hari kapal terbakar. Dan dipastikan juga oleh pihak KNKT data yang diterima adalah kapal Mutiara Sentosa II memiliki seluruh fasilitas penunjang untuk
keselamatan seperti life jacket dan juga sekoci serta perahu karet. Seluruh penumpang dengan total jumlah 238 ini dipastikan menggunakan life jacket ketika kapal terbakar dan menyelamatkan diri terjun ke laut. Namun untuk sekoci serta kapal karet memang tidak memungkinkan untuk diturunkan akibat kapal yang sudah terbakar pada bagian bawah. Dan hingga saat ini pemirsa tadi juga dikonfirmasi oleh pihak Kabasarnas bahwa total korban meninggal ada 5, di mana 5 korban meninggal dipastikan bukan karena hirupan asap api ataupun terbakar, namun karena posisi anjungan ke dalam air masih dalam kondisi normal, tetapi 5 korban meninggal ini bertahan sampai akhir di anjungan kapal ketika kapal dalam posisi miring sehingga diperkirakan korban terjatuh dari ketinggian lebih dari 10 meter. Dan hingga saat ini sudah terkonfirmasi seluruh jumlah korban yang berhasil dievakuasi sesuai dengan data manifest yang dimiliki oleh pihak kapal. Namun pihak Kabasarnas dan juga pihak dari KNKT masih membuka posko aduan jika ada keluarga korban yang masih merasa ada korban yang belum ditemukan. Pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV untuk kali ini. Saya Gemma Tanjung pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.